adik-adik, apa kabar? Masih semangat kalian? Nah, kali ini kita tetap ya bersidang anak-anaknya tetap di rumah. Kalian masih semangat pagi ini? Ya, yuk kita seru nama Tuhan terlebih dahulu yuk, biar kita tambah semangat. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Nah, sekarang kita yuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai sidang anak-anak kita ya. Lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kali ini kami bisa bersama anak-anak, adik-adik kami yang sangat mengasihi Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji nama-Mu, untuk mendengar cerita-cerita tentang Tuhan, Engkau yang begitu ajaib dan indah saat ini menjadi Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku kreatif menciptakan binatang. Yuk sekali lagi, Tuhanku kreatif menciptakan binatang. Nah, ayat Alkitab kali ini ada di Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 25. Nah, adik-adik tahu enggak binatang yang menarik pedati namanya apa? Binatang apa yang suka menarik pedati? Warnanya putih. Nah, sapi ya atau lembu. Biasanya lembu atau sapi ini yang membantu Pak Tani ya. Dia menarik pedati, membawa hasil-hasil dari panennya dari sawah dibawa pulang ke rumah. Nah, lembu bisa menariknya. Nah, sapi ini dia juga bisa diambil dagingnya, disembelih. Nah, dagingnya bisa kita konsumsi. Nah, kira-kira jadi apa adik-adik? Daging sapi itu bisa dijadikan makanan apa yang lezat? Siapa yang suka bakso di sini? Ya, bakso juga terbuat dari daging sapi. Kemudian rendang juga terbuat dari daging sapi ya. Terus dendeng, banyak sekali olahan daging sapi yang lezat. Nah, selain itu ada juga lembu atau sapi yang dia bisa di dalam air, bisa sukanya berendam dalam air, warnanya coklat. Nah, kita sebut sebagai kerbau. Kerbau ini juga dia sukanya apa? Biasanya membajak sawah ya. Nah, kalau zaman dulu kerbau itu dipakai untuk membajak sawah, membantu bapak petani. Nah, terus dia juga memiliki apa? Tanduk. Nah, di kepalanya juga ada tanduknya. Nah, kemudian ada juga lembu atau sapi yang susunya kita minum. Apa namanya itu? Sapi perah. Nah, sapi perah ini dia badannya itu biasanya ada warna belang hitam, putih hitam gitu ya. Nah, itu namanya sapi perah. Nah, olahan-olahan dari susu sapi. Adik-adik pasti suka apa aja coba? Nah, keju, es krim. Nah, itu terbuat dari susu dari sapi perah tadi. Nah, kemudian Tuhan juga menciptakan kambing dan domba. Nah, kambing itu dia kalau masih kecil dia tidak memiliki tanduk.
Tapi kalau dia sudah bertumbuh agak gede, dia keluar tanduknya. Nah, biasanya kambing ini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, ada yang warnanya putih juga ada ya. Nah, kambing ini di dagingnya juga bisa kita olah. Diambil dagingnya kita olah menjadi apa? Jadi sate, jadi tongseng, ya bisa jadi gulai. Nah, banyak sekali ya manfaatnya dari kambing itu. Sekarang domba. Adik-adik tahu enggak apa bedanya domba dengan kambing? Nah, kalau kambing tadi bulunya itu halus ya, tapi kalau domba bulunya itu tebal. Dia bulunya itu agak ikal-ikal gitu ya, agak keriting-keriting gitu ya. Kalau domba warnanya putih. Domba ini adalah binatang yang penakut adik-adik. Nah, makanya dia itu tidak bisa sendirian domba itu. Dia selalu bergerombol atau dengan beberapa kawanannya, makanya disebut kawanan domba karena dia tidak bisa sendirian. Kalau sendirian dia takut kalau dia diterjang atau jadi santapan binatang buas yang lainnya. Maka domba itu selalu ada gembalanya. Nah, adik-adik, kita juga disebut sebagai domba-domba ya, domba-dombanya Allah. Nah, Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik, dia yang akan menjaga dan merawat kita yang adalah domba-dombanya. Nah, adik-adik, selain itu Tuhan juga menciptakan binatang yang kuat, tinggi. Nah, tingginya melebihi dari tingginya lembu. Kalian tahu nggak larinya kenceng? Kuda. Nah, kuda ini zaman dulu juga dipakai untuk alat transportasi. Dia juga bisa narik kereta. Dia narik gerobak, kereta kuda itu ya adik-adik. Nah, kuda ini larinya kencang sekali. Dia juga suka melompat. Nah, adik-adik siapa yang juga suka melompat di sini? Melompat, tapi kuda ini dia lompatannya tinggi sekali. Dia suka bisa naik gunung. Nah, ayo siapa ya di sini kalau pergi jalan-jalan ke gunung mau naik kuda. Nah, kuda ini dia bisa naik ke gunung. Terus juga dijadikan sebagai apa tadi, bisa menarik kereta. Nah, selain itu Tuhan juga menciptakan anjing. Nah, siapa di sini yang memelihara anjing? Nah, biasanya anjing ini adalah binatang jadi temannya manusia, yang membantu manusia. Nah, anjing itu kalau dilatih dia bisa menuruti apa yang dikatakan tuannya. Dia bisa dilatih sehingga ada anjing yang mengejar pencuri, ya larinya juga kenceng. Dia anjing yang menjaga rumah, ada juga loh anjing yang dijadikan sebagai penjaga ternak. Terus dia anjing yang sudah dilatih ini juga bisa membantu bapak polisi untuk menemukan pencuri, misalkan kejadian yang merupakan satu tindakan kriminal. Nah, bapak polisi yang mencari bantuan anjing yang sudah dilatih ya tentunya. Nah, itu untuk melacak jejaknya pencuri tadi. Nah, adik-adik, Tuhan juga menciptakan binatang-binatang lainnya juga. Kira-kira apalagi ya Tuhan menciptakan? Ini tubuhnya besar, warnanya putih kemerah-merahan. Dia sukanya tidur, makan, terus dia juga suka bermain di kubangan lumpur. Ayo, apa namanya?
Nah, babi itu dia binatang yang paling males. Dia sukanya makan, tidur, terus mainan-mainan di lumpur, mainan yang kotor-kotor. Dia juga makanannya ampas ya, ampas dari tahu biasanya. Nah, makanya eh, apa? Dia badannya itu gemuk karena dia malas ya, adik-adik. Tuhan juga menciptakan unta buat kita. Nah, unta, siapa yang tahu adik-adik unta itu apa? Binatang yang seperti apa? Unta itu binatang yang ada di padang pasir. Nah, dia itu di punggungnya itu ada lengkungan seperti gunung itulah adik-adik. Nah, itu dia hidupnya di tempat padang pasir yang panas. Nah, unta itu dia memiliki kaki yang berdaging tebal, makanya dia kuat untuk berjalan dan dia tahan juga dengan cuaca yang panas karena dia memiliki kantong untuk bisa menampung air. Nah, makanya dia bisa bertahan untuk tidak minum itu selama kurang lebih 1 minggu. Tidak minum itu dia tahan karena dia memiliki kantong untuk menampung air untuk persediaan tubuhnya dia. Nah, sekali unta itu minum, dia bisa minum sebanyak 1 galon adik-adik. Nah, 1 galon itu kira-kira 19 liter loh. Wah, banyak ya. Berarti kantong di dalam unta itu juga besar ya, bisa menampung air 19 liter. Nah, unta itu juga membantu manusia. Dia biasanya membawa barang-barang, dinaikkan ke punggungnya unta terus dibawa. Nah, adik-adik, Tuhan juga menciptakan kucing. Nah, kucing itu dia memiliki mata yang tajam adik-adik. Nah, makanya kalau di tempat yang gelap, kucing itu bisa melihat tikus. Nah, tikus itu sangat takut sekali sama kucing. Nah, kucing di kakinya itu, telapaknya itu dia berdaging yang tebal sehingga kucing kalau berjalan itu tidak terdengar suara. Makanya ketika kucing berjalan dan tikus itu tidak tahu, tikus itu sangat takut sekali sama kucing. Nah, tikus menjadi santapan dari kucing itu. Ya adik-adik. Nah, kucing yang diciptakan Tuhan juga bermacam-macam warnanya. Ada yang putih, ada yang belang, ada yang hitam, ada yang coklat. Nah, macam-macam banyaknya ya. Kucing itu kalau dia lompat dari ketinggian, dia juga tidak akan patah tulang atau remuk tulangnya ya. Karena apa? Karena ketika kucing itu jatuh dari tempat tinggi, maka ekornya itu dengan cepat dia akan berputar seperti baling-baling. Nah, itu akan membuat keseimbangan buat kucing sehingga kucing bisa jatuhnya itu ndak pernah sampai remuk badannya ya. Nah, hebat sekali Tuhan kita ya. Dia sangat kreatif menciptakan segala keunik-unikan dari binatang-binatang tadi. Nah, sekarang kakak mau memberi pertanyaan buat adik-adik. Nah, nanti siapa yang bisa jawab ya? Nah, ini ada tebak-tebakan ya adik-adik. Nah, coba dijawab ya. Sewaktu aku masih kecil, badanku sudah besar. Sekarang aku bertumbuh besar. Aku menjadi semakin besar. Aku berwarna abu-abu. Aku mempunyai sesuatu yang panjang. Namanya adalah belalai.
Siapakah aku? Ayo, pasti adik-adik tahu. Siapa ayo? Gajah. Ya, betul. Gajah. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Sekalipun aku bertumbuh besar, aku tetap kecil. Saat aku masih bayi, aku sangat-sangat kecil. Aku takut sama kucing. Siapakah aku? Nah, tadi kakak sudah loh bercerita tentang ini. Ayo siapa? Ya, betul. Tikus. Ya. Selanjutnya, aku sama seperti kamu. Aku suka melompat. Aku memiliki ekor yang besar dan kuat. Aku hidup di benua Australia. Ibuku membawaku dalam kantungnya. Nah, siapakah aku? Siapa adik-adik? Dia jalannya melompat. Ayo siapa yang tahu? Nah, dia adalah kanguru ya. Selanjutnya ya. Aku mempunyai banyak bulu di seluruh tubuhku. Ini yang membuatku tetap hangat karena tempat tinggalku sangat dingin. Aku tidur selama musim dingin. Dan saat aku bangun, aku merasa sangat lapar. Aku adalah hewan berukuran besar. Kamu suka memeluk boneka seperti aku? Siapakah aku? Nah, dia tadi bulunya tebal, membuat dirinya hangat. Dia hidupnya di tempat yang sangat dingin. Ayo siapa tahu? Ya, beruang kutub. Nah, kemudian lanjutnya ya. Masih semangat adik-adik? Ya, harus tetap semangat. Saat aku lahir, aku sangat kecil. Aku juga lucu. Tetapi saat aku besar, aku sangat galak dan kuat. Aku sering disebut sebagai raja hutan. Aku memiliki cakar yang besar dan gigi yang amat tajam. Buluku berwarna kuning dan aku suka mengaum. Aku memiliki surai. Nah, siapa aku? Ya, siapa adik-adik? Singa. Ya, betul, singa. Selanjutnya ya. Aku adalah hewan yang berwarna kuning. Tubuhku bintik-bintik berwarna coklat. Leherku sangat panjang. Siapakah aku? Siapa adik-adik? Jerapah. Nah, kemudian aku adalah hewan yang sangat lucu. Setiap orang yang melihatku pasti tertawa. Lenganku lebih panjang daripada kakiku. Aku sering bergelantung di atas pohon. Aku suka sekali pisang. Nah, siapa itu? Monyet. Ya, betul. Selanjutnya ya, masih ada. Aku adalah hewan berukuran kecil. Aku sering dijadikan sebagai hewan peliharaan. Aku suka bermanja-manja. Meong, meong, itulah suaraku. Ayo siapakah aku? Pasti adik-adik tahu. Ya, kucing. Aku sering bermain di lumpur. Setiap hari pekerjaanku hanya makan dan tidur. Siapakah aku? Nah, babi. Aku adalah hewan peliharaan yang banyak disukai. Aku teman yang baik manusia. Aku menggonggong. Siapakah aku? Pasti tahu nih adik-adik.
anjing ya. Nah, sekarang satu lagi. Rumahku adalah cangkang. Aku selalu membawa rumahku kemana-mana. Lihatlah ke dalam cangkangku. Kamu akan menemukan aku. Siapakah aku? Ayo, siapa adik-adik? Banyak loh ini binatangnya. Nah, siput, kura-kura, penyu, kelomang ya, yang memiliki cangkang. Nah, asik bukan permainan kita kali ini? Tebak-tebakan. Adik-adik pada suka enggak? Nah, kita harus selalu bersyukur buat apa yang telah Tuhan ciptakan. Buat kita semua, buat adik-adik, buat kakak, kita menikmati hari ini. Semua sudah Tuhan sediakan untuk kita supaya kita selalu melihat Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, maka dari itu kita tidak boleh jahat terhadap binatang-binatang yang telah Tuhan ciptakan tadi. Kita harus menjaganya, memeliharanya dengan baik ya. Nah, sebelum kakak mengakhiri cerita ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ya, tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala binatang yang telah Tuhan ciptakan buat kami. Sungguh semuanya memiliki karakter dan Tuhan, segala sesuatu yang unik-unik. Terima kasih Tuhan, semuanya ini bisa kami nikmati. Kami mau belajar untuk memelihara binatang-binatang yang telah Tuhan ciptakan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Sang Pencipta. Kau lebih menciptakan kami melebihi dari binatang-binatang tadi. Karena Engkau sangat mengasihi manusia. Manusia adalah ciptaanmu yang paling sempurna, yang paling dikau sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sampai di sini dulu adik-adik cerita dari kakak. Kita bertemu lagi di cerita selanjutnya. Haleluya. Bye.